Dragon Ball Daima episode 14, Tabu, benar-benar bikin penonton penasaran, terutama dengan invasi Z Fighter ke alam iblis pertama. Episode ini lebih terasa kayak pemanasan buat klimaks penuh aksi yang bakal datang. Tapi jangan salah, ada banyak hal menarik yang bikin penggemar Dragon Ball senyum-senyum sendiri nih. Terutama kalau udah ngeh sama benih cerita besar soal Neva yang perlahan mulai terungkap. Buat yang cinta banget sama lore Akira Toriyama, ini jelas episode yang nggak boleh dilewatkan. Salah satu highlightnya adalah debut pasukan Gendarmerie. Mereka itu kelompok elit Gendarmerie, 5 petarung yang nggak cuma terkuat tapi juga paling ribut dan nggak sungkan ngomong blak-blakan. Buat penggemar lama, mereka pasti langsung ngingetin kita sama pasukan Ginyu dari Saga Namek. Bedanya, aura mereka nggak seberbahaya pendahulunya. Tapi jangan salah sangka dulu nih, grup ini tetap punya daya tarik apalagi dengan gaya mereka yang kental banget nuansa Super Sentai. Jadi, siapa sebenarnya pasukan Gendarmerie ini? Apa aja yang mereka bawa ke meja pertempuran? Kalau penasaran, ayo bahas satu persatu anggota mereka dan apa yang bikin mereka menarik di episode ini. Kapten pasukan Gendarmerie, Kadem, adalah sosok yang langsung mencuri perhatian. Mulutnya nyaring, gayanya penuh percaya diri, dan kalau ngomong, kadang suka kebablasan. Dengan pedang besar yang selalu nangkring di punggungnya, dia jadi pusat perhatian di timnya. Posenya nggak kalah unik. Mirip pose sepak bola dengan tangan dan kaki direntangkan, makin mempertegas auranya yang suka pamer. Dari semua anggota, Kadem sepertinya yang terkuat, bisa banget jadi lawan utama Goku. Bayangin aja, duel pedang Kadem lawan tiang listrik Goku epic banget kan? Tapi di balik gayanya yang sok jago, Kadem ternyata punya sisi kocak yang bikin dia nggak terasa terlalu mengancam. Pas Degesu nyebut Tamagami dan Majin Buu pernah dikalahkan, Kadem langsung kelihatan pucat. Lebih lucunya lagi, ternyata pasukan Gendarmerie hampir bangkrut loh. Bahkan buat beliin coklat untuk Majin Ku dan Majin Duu aja susah. Padahal Kadem selalu pamer kalau mereka bisa beli apa aja. Ujung-ujungnya dia malah beliin coklat itu buat motivasi si Majin bersaudara supaya jadi kuat kayak mereka. Kocak banget kan? Gaya khas Toriyama yang selalu nyelipin humor jelas kelihatan di sini. Salah satu momen lucu di episode ini adalah waktu pasukan Gendarmerie pertama kali muncul. Semuanya lagi ngemil permen. Kadem beda dong. Dia malah asik makan es krim sundae segede gaban. Nah, ini bikin penonton bertanya-tanya. Apakah Kadem ini cuma kelihatan kuat doang kayak es krim yang gampang meleleh? Atau mungkin karena makan paling banyak, dia emang jadi sumber penghasilan utama timnya? Danima adalah sosok yang langsung bikin penasaran nih. Dengan penutup mata khas dan suara serak penuh aura misteri, dia memperkenalkan dirinya sebagai orang nomor 2 di pasukan Gendarmerie. Gaya murungnya terasa beda dari anggota lain, apalagi dengan pose khasnya. Tangan di lutut, dagu bertumpu, penuh gaya seperti ingin bilang, aku ini nggak main-main. Kalau diperhatikan lebih dekat, bekas luka di mata kanan dan sebagian telinganya yang hilang menceritakan bahwa dia sudah melewati banyak pertempuran brutal. Senjatanya, gatling gun besar yang dia gunakan dengan santai, kayak cuman mainan aja. Oh, dan satu fun fact, dia pencinta berat keripik kentang rasa jamur. Setiap kali muncul di layar, gayanya selalu keren, bikin fans makin terpesona. Sebagai tangan kanan Kadem, Danima kemungkinan besar bakal jadi lawan Vegeta. Nah, disinilah mulai seru. Vegeta dikenal dengan harga dirinya yang tinggi, jadi membayangkan dia bertarung melawan orang nomor 2 pasti bikin dia panas hati. Tapi, pertarungan ini punya ironi menarik. Danima, meskipun anggota tim terpendek, punya gatling gun yang secara nggak langsung nyindir gaya bertarung Vegeta sendiri. Teknik kiblat spam Vegeta yang sering jadi bahan meme di kalangan fans Dragon Ball bisa jadi bahan lelucon terselubung di sini. Vegeta pasti nggak bakal suka kalau gaya bertarung uniknya itu dipantulkan balik sama musuh. Hylia, anggota ketiga pasukan Gendarmerie, punya gaya yang unik dan bikin dia langsung mencuri perhatian. Dengan tubuh jangkung, kurus, dan nada bicara tinggi, dia adalah sosok yang paling beda dari timnya. Penampilannya yang lurus tanpa otot menonjol bikin dia terasa lebih nyeleneh. Pose andalannya,
Dia menekuk lutut sambil menaruh tangan di atas kepala, mirip ayam jago. Mungkin referensi halus ke suaranya yang tinggi melengking ya. Kemungkinan besar, Hylia bakal bertarung melawan Vegeta dalam duel seru atau malah 2 lawan 1 biar Pangeran Saiyan nggak terlalu mudah menang. Senjatanya, sebuah blaster listrik dengan sistem penargetan yang canggih. Salah satu momen lucunya adalah ketika dia pakai senjata itu buat hal nggak penting, mecahin lampu serambi Gomah untuk bikin efek kilauan dramatis. Sebagai penyerang jarak jauh, Hylia terlihat sering mengintai dengan tangan di mata seperti teropong. Bahkan di adegan simple kayak masuk toko buat beli snack. Uniknya lagi, senjatanya dilengkapi teropong juga. Meskipun itu nggak sepenuhnya diperlukan karena blasternya bisa menembakkan listrik langsung. Kombinasi gaya konyol dan gadget berlebihan ini bikin Hylia terasa seperti karakter yang bakal mencuri momen di layar. Maxim, anggota keempat pasukan Gendarmerie, punya keunikan yang bikin dia susah dilupakan, meski sekilas terlihat biasa aja. Pose khasnya, duduk di lantai dengan gaya huruf V, kaki diangkat tinggi sambil tubuhnya diputar 90 derajat. Gaya ini mungkin referensi ke tim Sentai, yang biasanya berdiri dari 5 anggota. Cukup nyeleneh tapi jelas bikin dia stand out di antara rekan-rekannya. Senjata andalannya sederhana, blaster ala Han Solo dan belati kecil. Sayangnya, Maxim nggak terlihat seperti petarung hebat. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin bakal jadi lawan Glorio sih, si anggota Z-Fighter yang dianggap paling lemah. Tapi tunggu dulu, siapa tahu Glorio sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya untuk mengejutkan semua orang, termasuk Maxim. Maxim ini juga kayaknya paling rentan jadi bahan komedi di timnya. Mulai dari bikin komentar asal tentang kekuatan Z-Fighter sampai harus jadi akuntan tim dan mengingatkan kapten kalau mereka udah bangkrut. Dia sering banget kena momen konyol. Oh, dan dia yang pegang dompet grup. Jadi ada kemungkinan dia punya trik tersembunyi yang bakal bikin kita semua terkejut nantinya. Entah gimana, Maxim selalu berhasil bikin layar jadi lebih hidup dengan kombinasi gaya nyentrik dan humor khasnya. Gaimoy, anggota terbesar di pasukan Gendarmerie, langsung mencuri perhatian dengan penampilannya yang beda banget dari yang lain. Suaranya berat dan mengintimidasi, bikin kita otomatis keinget sama Rikom dari pasukan Ginyu, apalagi dengan getaran brutalnya yang terasa pas banget untuk karakter ini. Satu hal yang bikin dia makin ikonik, nafsu makannya. Dia langsung minta cemilan begitu selesai ngabisin jatah makanan kelompoknya. Nggak ada yang lebih gaimoy dari itu kan? Pose khasnya juga nggak kalah unik loh. Berdiri dengan satu kaki sambil mengangkat lengan dan kaki lainnya seperti penari balet, sembari menyeimbangkan senjata tembak listriknya yang besar banget. Oh iya, senjatanya nggak dilengkapi teropong. Jadi kemungkinan besar dia lebih suka adu fisik jarak dekat, kayak menggunakan senjatanya sebagai tongkat. Gaimoy kemungkinan bakal jadi lawan Piccolo dan ini menarik banget. Soalnya, Piccolo akhirnya dapat spotlight di Daima dengan menghadapi musuh yang tampak tangguh. Dengan gaya brutal dan tubuh besar, Gaimoy jelas terlihat seperti pembangkit tenaga listrik. Kalau dia memang mengingatkan kita pada Rikom, pertarungannya melawan Piccolo pasti bakal jadi duel yang intens. Apalagi kalau Gaimoy benar-benar punya kekuatan fisik yang bikin Z-Fighter kewalahan. Ekspektasi buat tim penuh warna tapi kocak ini harus tetap realistis guys. Mereka mungkin bakal kasih kita pertarungan seru lengkap dengan gaya komedi khas Dragon Ball. Tapi kalau soal kekuatan, kayaknya mereka masih di bawah Tamagami. Bahkan, Neva mungkin perlu upgrade Tamagami 2 dulu kalau mau punya peluang sekecil apapun lawan Vegeta. Intinya, Z-Fighter kemungkinan bakal menghabisi mereka dengan mudah, dan ini jadi momen buat nunjukin betapa jauhnya level Majin dibandingkan Goku biasa. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ada plot twist? Gimana kalau kekuatan mereka ternyata bukan cuma dari senjata, tapi juga dari kemampuan sihir? Bayangin, mereka tiba-tiba ngeluarin mantra utilitas yang bikin pertarungan jadi jauh lebih rumit dari biasanya. Bisa jadi, ini bakal bikin mereka lebih menarik dibandingkan musuh biasa Z-Fighter. Tetap aja jangan lupa, mereka bukan bos terakhir. Mereka cuma batu loncatan menuju klimaks epik Daima yang sesungguhnya. Jadi nikmati aja pertunjukannya sambil bersiap buat hal besar yang bakal datang.